Selamat datang di e-learning alignment pada pelayanan prostesis transfemoral dengan materi pokok ketiga yaitu dynamic fitting transfemoral prosthesis. Dengan mempelajari modul ini, saudara akan mendapatkan kompetensi yang tercantum pada kriteria unjuk kerja key element pada unit kompetensi yang tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor EK.01.07 Menkes 1080 tahun 2024 tentang standar kompetensi ortotis prostetis. Pada materi pokok 3, Anda akan melanjutkan pembelajaran proses dinamik fitting prostesis di mana pasien belajar beradaptasi untuk berjalan menggunakan prostesis yang baru. Dalam tahapan dynamic fitting, Anda akan mengkaji fase berjalan pasien dimulai dari heel strike pada saat stance fase sampai pada heel rise pada saat swing fase. Saudara-saudara yang kami banggakan, tahapan pembelajaran pada materi ini adalah sebagai berikut. 1. Pelajari semua materi pokok yang ada pada modul sampai selesai. 2. Pelajari video, flipbook, PPT yang ada pada setiap submateri pokok. 3. Isi kuis. Setiap materi pokok dilengkapi dengan soal kuis. Jika hasil kuis minimal 80, saudara dapat mempelajari materi pokok berikutnya. 4. Isi evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah saudara mempelajari modul, mengisi kuis, mempelajari video, flipbook, dan PPT yang ada pada materi ini. Standar nilai evaluasi minimal 80. Jika belum mencapai nilai 80, silahkan belajar kembali mulai dari awal. Fix sertifikat. Saudara akan mendapatkan sertifikat ber-SKP setelah melakukan evaluasi dan mendapatkan nilai minimal. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menganalisa dan memperbaiki gaya deviasi berjalan pasien sehingga mampu mencapai gaya berjalan optimal. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan dynamic fitting dan analisa gaya berjalan pasien dengan menggunakan transfemoral prosthesis. Berikut ini adalah submateri pokok 3. 1. Tujuan melakukan dynamic alignment. 2. Pemeriksaan dynamic alignment pada fase stance. 3. Observasi fungsi prostetik lutut saat berjalan 30. 4. Pemeriksaan dynamic fitting pada fase ayun, swing. Pengertian dan tujuan dari dynamic fitting. Dynamic fitting prostesis pada pasien dilakukan setelah Anda melakukan static fitting. Tujuan dari dynamic fitting dan analisa gaya berjalan pasien adalah memberikan prostesis dengan gaya berjalan optimal, aman, menggunakan energi yang efisien, dan semaksimal mungkin mendekati gaya berjalan orang pada umumnya. Berikut adalah contoh di mana pasien yang baru pertama kali berjalan menggunakan prostesis. Berjalan dengan parallel bar. Digunakan sampai pasien mampu dengan aman menumpu berat badan ke prostesis dan percaya diri berjalan dengan prostesisnya. Pada saat proses dynamic fitting, prostetis akan memeriksa bagian komponen yang dikaji dari fase berjalan, stance, dan swing. Pemeriksaan dilakukan dimulai dari mengamati bantalan, tumit, heel wedge pada saat heel strike di fase stance, hingga heel recess pada fase swing. Pada MK3 sub MK2, mari kita sama melihat bagaimana prosedur pemeriksaan dynamic alignment pada fase stance. Prosedur yang akan dibahas di bawah ini berhubungan dengan jenis kaki sak, namun juga dapat diterapkan pada jenis single axis dan multi axis. Heel strike. Pada tahapan ini, peserta memperhatikan pada saat pasien berjalan, apakah pasien dapat menumpu berat badannya ke sisi prostesis. Bantalan tumit sasi half foot seharusnya menekan sebesar 1 sampai millimeters. Beberapa penyeban ketidaksesuaian penekanan pada heel saat heel strike dan solusinya, bantalan tumit yang empuk dapat menyulitkan pasien pada saat berjalan pada fase mid, stance, dan push-off. Jika terjadi ini, maka prostetis harus mengganti kaki dengan bantalan yang lebih keras. Sedangkan bantalan tumit yang keras akan membuat momen fleksi pada sendi lutut, maka prostetis harus mengganti kaki dengan bantalan yang lebih empuk. Saat heel strike, prostetik kaki harus tetap stabil dan tidak ada rotasi. Rotasi di prostetik kaki dapat terjadi karena tumit terlalu keras yang menyebabkan ketidakstabilan pada lutut, sehingga pasien akan mengkompensasi dengan menggunakan otot dari ekstensor hip diantaranya gluteus maximus dan piriformis. Kedua otot ini juga bekerja sebagai otot external rotators. Rotasi juga dapat terjadi apabila soket tidak mempunyai ruangan ekspansi untuk otot ekstensor hip. Gumpalan dari massa otot tersebut akan menyebabkan rotasi. Pada saat mid stance, peserta memperhatikan prostetik
kaki harus dalam posisi datar dengan komponen tiang, pole, lurus vertikal, seperti yang terlihat pada gambar. Pada fase push-off, fungsi prostetik kaki harus dapat mengakomodasi proses rollover dari heel off ke toe off. Pada proses ini akan mempengaruhi aksi yang ada di persendian lutut. Pasien yang merasakan proses rollover sulit terjadi oleh karena resistensi yang tinggi pada saat dorsifleksi. Dalam kondisi ini, pasien juga kesulitan untuk memfleksikan lutut yang berpengaruh pada sulit pasien untuk melakukan fase swing. Penyebabnya bisa dipengaruhi oleh kiel atau prostetik kaki yang terlalu panjang. Sedangkan apabila pasien merasakan proses rollover akan terlalu dini atau cepat, disebabkan karena resistensi terlalu kecil pada saat dorsifleksi. Pasien juga akan sulit menjaga kestabilan lutut atau kondisi tersebut disebut drop-off pada prostesisnya. Hal ini dikarenakan kiel atau prostetik kaki yang terlalu pendek. Pada fase stance, peserta perlu memeriksa toe rise pada saat heel strike. Jika toe rise terlalu tinggi disebabkan oleh derajat fleksi soket yang terlalu kecil. Namun, apabila jika toe rise terlalu rendah, mengindikasikan derajat fleksi soket yang terlalu banyak. Pada dynamic fitting, tahapan selanjutnya adalah observasi prostetik knee and ankle. Bagaimanakah alignment pada knee dan ankle yang diobservasi dari coronal plane? Para peserta pembelajaran perlu memperhatikan fungsi lutut prostesis. Sendi lutut harus gampang untuk difleksi pada saat push-off, namun tetap stabil pada saat heel strike dan ketika fase stance. Beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan sendi lutut, diantaranya garis TKA, garis lurus antara trochanter, lutut, knie, mata kaki, ankle. Kestabilan lutut pada saat mid stance dapat terjadi apabila prostetik knee berada di posterior garis TKA. Kondisi ketidakstabilan pada fase awal bisa disebabkan oleh karena bantalan kaki, heel, terlalu keras yang menyebabkan momen fleksi di sendi lutut prostesis. Sedangkan ketidakstabilan pada fase mid-late disebabkan oleh karena forefoot terlalu empuk, menyebabkan posisi sendi lutut berada di anterior dari garis TKA sehingga terjadi fleksi moment. Peserta harus memperhatikan fleksi soket, yang harus sesuai dengan kesegarisan TKA pada saat-saat stance fase. Peserta harus menyesuaikan derajat fleksi soket dengan kondisi kontraktur di fleksi hip. Apakah terjadi hip flexion contracture? Pada saat dynamic fitting, apabila kondisi tersebut tidak diakomodasi, maka yang akan terjadi adalah 1. Pada saat awal stance ke mid stance, pasien harus menggunakan otot hip extensors untuk menjaga kestabilan sendi lutut. Yang terjadi apabila sendi hip terkunci dalam posisi fleksi, maka akan menyebabkan pergerakan otot extensor berkurang yang menyebabkan pasien akan mengalami kesulitan menjaga kestabilan dari sendi lutut. 2. Phase mid to late stance. Sendi hip akan bergerak ke arah ekstensi. Namun jika terdapat fleksi kontraktur, maka derajat lingkup gerak sendi, ROM, akan terbatas yang menyebabkan kompensasi dari tulang belakang menjadi lordosis di bagian lumbar dan miring, tilt, di bagian pelvic. Jika sendi lutut prostetik terlalu stabil pada saat fase stance, maka pasien akan mengeluarkan energi lebih banyak untuk memfleksikan lutut sehingga pasien tidak berjalan dengan lancar. Periksa garis TKA. Jika sumbu prostesis terlalu posterior dari TKA line, maka pasien akan lebih sulit untuk memulai fase swing. Periksa kaki dan sendi pergelangan kaki untuk memastikan proses rollover lebih mudah dilakukan. Jika terdapat resistansi pada saat proses ini, akan menyebabkan momen ekstensi pada sendi lutut. Pada fase swing, peserta akan menganalisa gait deviasi medial atau lateral whips. Gaya jalan deviasi, gait deviation whip, adalah kondisi di mana kaki terangkat dari permukaan, namun arahnya menyimpang ke lateral atau medial. Medial whip adalah kondisi di mana tumit, heel, bergerak ke arah medial pada saat heel off, toe off. Lateral whip adalah kondisi di mana tumit, heel, bergerak ke arah lateral pada saat heel off, toe off. Kondisi whip disebabkan oleh jika tidak terdapat ruang untuk pergerakan dari grup otot, maka perubahan ukuran pada saat kontraksi menyebabkan rotasi di soket. Jika jaringan stump lembek dan tidak kencang, maka menyebabkan rotasi di tulang femur. Jika posisi pemasangan dari selation, belt, harness, tidak tepat dapat menyebabkan rotasi pada soket. Koreksi medial whip dilakukan dengan cara memposisikan lutut. Rotasi ke dalam, internal. Koreksi lateral whip dilakukan dengan cara memposisikan lutut rotasi keluar, eksternal.
Pada fase swing, peserta memeriksa apabila terdapat heel rise pada kaki prostetik. Besaran tinggi tumit terangkat pada kaki prostetik dengan kaki normal harus sama. Apabila heel rise terangkat lebih tinggi menyebabkan fase swing lebih panjang, sehingga terjadi uneven timing. Namun jika tidak cukup, heel rise akan menyebabkan prostesis terasa lebih panjang yang menyebabkan pasien bisa tersandung. Kondisi lainnya diantaranya, terlalu tinggi heel rise disebabkan kurangnya kontrol fleksi, baik oleh karena tipe lutut dengan sistem friction pneumatic hydraulic. Oleh karena itu, resisten pada sendi lutut prostesis harus ditambah. Namun pada kondisi terlalu rendah, heel rise disebabkan oleh terlalu banyaknya restriksi dari fleksi lutut. Hal ini berlaku untuk jenis lutut friction pneumatic hydraulic. Kondisi ini juga disebabkan oleh pasien tidak menggunakan secara aktif otot hip flexor untuk memulai fase swing. Penyebabnya diasosiasikan dengan rasa sakit dan takut. Terminal impact adalah kondisi di mana sendi lutut prostetik berhenti secara kasar pada akhir fase swing. Terkadang kondisi bisa dikenali dengan adanya bunyi yang kencang dari komponen. Kondisi ini menyebabkan komponen lebih cepat rusak dan dapat membuat malu pasien ketika berjalan. Durasi fase swing antara kaki yang sehat dan menggunakan prostesis harus sama dan tanpa adanya terminal impact. Perbaikan dari terminal impact dilakukan ketika heel rise sudah dikoreksi. Setelah membaca materi Dynamic Alignment Prosthesis Transfemoral, sekarang saya tahu. 1. Apa yang perlu diperhatikan saat melakukan dynamic fitting dan analisa guide deviasi pada fase stance? 2. Apa yang perlu diperhatikan saat melakukan dynamic fitting dan analisa guide deviasi pada fase swing? 3. Mengetahui bagaimana cara identifikasi masalah yang terjadi pada kaki yang menyebabkan ketikstabilan pada sendi lutut prostetik. 4. Mengetahui cara menyelesaikan permasalahan gaya berjalan deviasi pada fase stance dan swing. Tahapan dynamic fitting dilakukan adalah untuk memberikan prostesis dengan gaya berjalan semaksimal, mungkin mendekati gaya berjalan orang pada umumnya. Pengecekan dilakukan dengan memperhatikan posisi kaki dan lutut prostesis baik pada saat fase stance maupun swing. Luar biasa! Untuk memastikan materi ini dapat diserap dengan baik, maka silakan ikuti evaluasi materi ini sebelum mengikuti materi selanjutnya. Selamat Anda telah menyelesaikan dynamic fitting. Selamat melanjutkan pembelajaran kepada guide deviasi pada prostesis transfemoral.